Seseorang yang tidak bisa move on darimu, teman-teman, ya, tetapi kamu di sini tidak bisa melupakan hal buruk yang pernah dia lakukan kepadamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Channel, teman-teman. Seperti biasa pada kesempatan kali ini, aku akan kembali general reading. Ini energi umum, energi semua orang. Bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami, dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Oke, hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh teman-teman, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, tema kita untuk readingan kali ini ya teman-teman, seseorang nggak bisa move on darimu ya teman-teman ya. Sepertinya dia sangat menyesal banget karena kehidupannya tidak bahagia, dan mungkin melihat kamu bahagia, ya melihat kamu lebih sukses, ya dia iri, cemburu gitu ya, ingin mungkin berusaha untuk kembali kepada kamu. Tetapi di lain sisi teman-teman, aku merasakan bahwa kamu masih mengalami ya sebuah trauma, sakit hati teman-teman, sehingga kamu tidak bisa melupakan ya sebuah kejahatan, pengkhianatan yang pernah dia lakukan terhadap diri kamu nih. Oke, fokus konsentrasi di sini, kartu sudah aku shuffle dan kemudian aku akan langsung mulai. Oke, menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama di sini ada Nine of Pentacles ataupun 9 koin. Nah, jika aku fokuskan energi kartu pertama ini terhadap kondisi kehidupan kamu terlebih dahulu, teman-teman, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang kondisi kehidupan kamu setelah kamu dikhianati. Oke, setelah ada seorang pengkhianat di dalam kehidupan asmara kamu, teman-teman, pada akhirnya setelah melalui berbagai proses kehidupan yang gak mudah ya, yang sulit banget lah, teman-teman. Pada akhirnya kamu berhasil untuk bangkit. Pada akhirnya di sini aku melihat kamu akan berhasil kembali menunjukkan siapa kamu yang sebenarnya. Oke, teman-teman, ternyata ya di balik sebuah pengkhianatan yang pernah dilakukan oleh pasangan kamu terhadap diri kamu, ini semakin memotivasi kamu untuk hidup lebih baik. Nah, bagus, sebenarnya seharusnya seperti ini ya, teman-teman. Bukan berarti ketika ada masalah kamu langsung terpuruk, terus terpuruk, terpuruk, dan terpuruk, teman-teman. Ini akan semakin membuat bahagia dia dan si pihak ketiga tentunya. Tetapi ketika kamu berhasil untuk bahagia, ketika kamu berhasil untuk mencapai kesuksesan dan juga kebahagiaan kamu, maka yang akan dirasakan gitu ya, pasti ada sebuah rasa kecemburuan. Oke, entah itu dari si dia ataupun pihak ketiga. Nanti kita akan lihat ya. Karena apa? Melihat dari energi si dia dan si pihak ketiga, teman-teman. Melihat dari energinya sih, aku merasakan bahwa si dia itu nggak bisa move on darimu, teman-teman. Meskipun dia sudah menyakiti kamu. Nah ini, meskipun dia sudah mengkhianati kamu, kenapa dia tidak bisa move on, teman-teman? Ya jelas dari sini sudah terlihat sebenarnya, ya. Melihat kehidupan kamu sudah lebih sukses nih, ibaratkan seperti itu teman-teman, ya mungkin kamu lebih cantik, lebih tampan sekarang gitu ya. Oke, lebih menarik lah gitu. Oke, kemudian pada kartu yang kedua di sini ada Ace of Pentacles. Nah, hadirnya kartu kedua ini teman-teman ya, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan bahwa memang kebanyakan dari kamu di sini setelah mungkin patah hati, setelah mungkin dihianati, teman-teman, kamu berhasil menemukan sebuah kehidupan baru. Ya, kehidupan baru di sini mungkin ya memang sih kalau untuk masalah ekonomi lebih baik ya, teman-teman, masalah rezeki lebih bagus, ya kehidupan kamu lebih, ya paling tidak jauh lebih baik lah daripada sebelumnya, dan bahkan ketika kamu berpasangan ya seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah bisa jadi saat ini kamu sedang menjalani sebuah kehidupan baru dengan seseorang yang lebih tepat, ya seseorang yang baik, seseorang yang mungkin benar-benar bisa memberikan kamu sebuah kenyamanan. Oke, dan bahkan segala sesuatunya gitu loh teman-teman, lahir dan batin cukup bahagia di sini karena semuanya tercukupi. Oke. Nah, kemudian pada kartu berikutnya di sini ada Ten of Wands. Jauh berbeda banget ketika kamu melihat kondisi kehidupan dari dia dan si pihak ketiga, teman-teman.
Ya, hubungan dia dan si pihak ketiga sebenarnya saat ini dalam fase yang cukup bermasalah. Dan ketika kamu melihat kondisi mereka sedang baik-baik saja, yakin dan percayalah teman-teman, mereka berusaha untuk menutupi kebahagiaan mereka. Sejatinya, yang sedang mereka rasakan adalah tekanan batin. Ya, tekanan batin ini yang mungkin nggak terlihat sama sekali. Gitu loh teman-teman. Hanya mereka yang bisa merasakan masalah batin ini. Ya, masalah perasaan ini. Kenapa aku katakan demikian? Di satu sisi, ya, dia tuh menyesal banget. Nyesel banget teman-teman telah mungkin meninggalkan kamu dan memilih si pihak ketiga. Penyesalan yang dia lakukan di sini bukanlah tanpa sebab sebenarnya, teman-teman. Bisa jadi, oke, hubungan yang dia jalani ini memang benar-benar bermasalah gitu sih. Ya dari si pihak ketiga memang tidak sesuai dengan harapan dia yang awalnya mungkin apa ya, pengertian, penyabar, penyayang semua ya teman-teman bisa memberikan segala sesuatunya. Itulah harapan dan impian dari si dia terhadap si pihak ketiga. Nyatanya tidak sesuai dengan ekspektasi ya. Jadi wajar ketika dia menyesali. Nah, ini sebenarnya penyesalan ini bukan karena dia juga masih memiliki sebuah perasaan ataupun gimana ya teman-teman. Ya karena memang kehidupan dia tidak bahagia ya. Terkecuali ya jika dia hidup bahagia pasti dia tidak akan pasti benar-benar melupakan kamu lah. Pada intinya seperti itu. Ya, jadi ketika kamu sudah memahami tentang kehidupan dia, langkah apa yang harus kamu lakukan di sini ketika mungkin dia berusaha untuk mencoba untuk mendekati kamu kembali ya hiraukan. Ya, karena ini orang hanya mencari kebahagiaan. Ketika bahagia, contoh mungkin dengan kamu nih, dia kembali lagi. Kamu lagi bahagia dan dia datang, ya. Teman-teman mungkin sukses ya dari segi materi, ekonomi segala macam, teman-teman. Ya dia kembali manfaatin, dia kembali menghancurkan. Dia setelah habis nantinya, ya hancur kembali nih. Maka dia akan pergi kembali. Itu yang akan terus dia lakukan, teman-teman. Ya memang sih ada beberapa hal yang sedang dia rasakan. Artinya perbandingan perbedaan ya antara kamu dan si pihak ketiga. Ya namanya manusia pasti berbeda lah, teman-teman. Pada intinya ketika memiliki ya harus mensyukuri gitu sih. Ya harus mensyukuri. Ketika tidak mensyukuri ya itu tadi, teman-teman. Ya dia pasti bakal terus merasakan apa ya? Sebuah beban lah gitu ya. Maka syukur tadi seharusnya kenikmatan tadi akan diganti dengan hal-hal keburukan. Kemudian di sini ada the star, teman-teman. Nah, melihat dari energinya, ya kalau dikatakan masalah perasaan ya jelas ya. Kalau untuk aku lihat secara lebih dalam, memang dia masih memiliki perasaan, teman-teman ya. Perasaan karena apa? Ya karena itu tadi, ya teman-teman. Hubungan dia dan si pihak ketiga ini nggak sama sekali nggak bisa bahagia sama sekali ya. Nggak bisa langgeng lah ibaratkan. Kalau aku melihat nanti pasti bakal hancur nih, teman-teman. Ya, oke. Itu ketika aku fokuskan terhadap energi ya dari si dia dan si pihak ketiga ya teman-teman. Dan ketika masalah ini aku tujukan kepada hubungan asmara kamu juga ya sebenarnya hancur di sini bukan karena pihak ketiga tetapi karena keegoisan masing-masing ya teman-teman. Ya keegoisan mungkin lebih tepatnya dari si dia lah gitu ya. Kamu yang selalu saja terintimidasi oleh sikap dan perilaku dari si dia yang memang sungguh sangat keterlaluan banget ya teman-teman. Mungkin dari nafkah juga nggak tercukupi ya. Kemudian mungkin dari perlakuan-perlakuan dia juga cukup kasar. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, setelah mungkin kamu lebih memilih pergi ya darinya, teman-teman, dan mencari kehidupan baru, nyatanya memang aku melihat ya kehidupan kamu sama ya, teman-teman, akan juga lebih berhasil, akan lebih sukses gitu sih. Dan di situ timbul ya lagi dan lagi si dia itu sulit banget untuk move on loh teman-teman, sulit banget untuk move on. Karena apa? Karena kehidupan baru yang dia jalani saat ini tuh sama sekali tidak bahagia ya. Kehidupan yang dia jalani itu sangat dalam fase yang cukup kritis banget ya, malah hidup sengsara gitu sih ya. Inilah orang-orang yang aku katakan tidak pernah mensyukuri terhadap semua hal yang sudah diberikan teman-teman. Ketika tidak mensyukuri maka dampaknya itu pasti bakal negatif banget. Dan di sini ya aku melihat sepertinya dia akan mencoba gitu ya teman-teman ya. Mungkin mencoba untuk kembali menghubungi kamu, mendekati kamu, apakah meminta maaf atau seperti apa teman-teman. Yang jelas memang ya kamu kalau bisa jangan sampai kembali masuk ya ke dalam lubang yang sama deh teman-teman. Karena apa? Ya karena dia ini orang yang sangat toksik kalau aku katakan. Ya, toksik banget. Apapun alasannya teman-teman. Ketika dia sudah berani meninggalkan, mengecewakan dan mengkhianati, maka pasti ini orang tidak pernah memiliki
ya, sebuah rasa syukur di dalam dirinya. Kemudian di sini yang terakhir ada Ace of Cups, teman-teman, ya. Untuk masalah kehidupan kamu secara menyeluruh ya, ke depan ataupun sepanjang bulan Desember ini energinya bagus banget, teman-teman, ya. Energi masalah rezeki kehidupan kamu akan dibanjiri dengan berbagai keberkahan dan keberuntungan ya. Kemudian untuk masalah kehidupan asmara bisa jadi nanti kamu akan bertemu dengan seseorang yang ya benar-benar kamu harapkan ya. Ada sebuah doa-doa kamu yang bakal terkabulkan ataupun termanifestasikan. Mungkin demikian teman-teman di hari dengan kesempatan kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.